Shalom, selamat pagi Smart People. Jumpa lagi dengan saya David Hidayat dari Surabaya. Sungguh suatu kehormatan dan kebahagiaan bisa menyapa setiap Smart People di pagi hari ini di jam 5 pagi dengan judul Jesus Call. Tuhan memanggil, Tuhan Yesus memanggil. Saya percaya kita semua dalam kondisi dan keadaan yang benar-benar fit, dalam kondisi yang memang benar-benar siap untuk menerima panggilan Tuhan. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, mari bersama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami percaya sebelum kami duduk mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu, kami percaya Engkau sudah terlebih dahulu menunggu setiap kami. Seperti judul dari acara program ini, Jesus Call, Engkau memanggil setiap kami. Engkau memanggil anak-anak-Mu dari seluruh pelosok. Tuhan, saat ini kami mau meresponi setiap panggilan-Mu dan kami mau berkata, Tuhan, ini kami, pakai kami. Dan seperti ini, sikap hati kami saat ini, kami mau buka telinga kami, kami mau buka hati kami, kami mau dengar-dengaran akan perintah-Mu, kami mau mengerti akan isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ketika saya diinfo, apakah saya bisa mengisi acara Jesus Call, sejujurnya saya tidak sadar bahwa acara ini judulnya Jesus Call. Satu hal yang saya ingat adalah, apakah saya bisa memberikan serial khotbah. Oke, saya sedang berpikir, wah, serial khotbah. Saya bukan tipikal orang yang berkhotbah dalam bentuk pengajaran sehingga ada serialnya. Cuman ketika diminta seperti itu, oke, saya doakan khotbah apa yang harus saya sampaikan, apa yang harus saya bawakan, terlebih lagi sebetulnya apa yang Tuhan mau. Karena sebetulnya kalau kita bahas tokoh Alkitab, saya yakin kita sudah banyak belajar, kita sudah banyak mendengar mulai dari Daud, Musa, Yusuf, dan banyak cerita yang lain. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sudah sering kali kita dengar dan sudah sering kali kita bahas atau kita dengarkan di gereja dari pendeta-pendeta yang sudah ada, bahkan pendeta-pendeta terkenal maupun pendeta-pendeta yang ada di gereja kita masing-masing. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan, apa yang menjadi isi hatimu? Apa yang ingin Engkau sampaikan? Ketika Engkau ingin menyampaikan sesuatu yang sifatnya berseri, atau berkelanjutan, apa yang ingin engkau rindukan supaya kita ini boleh mengerti isi hatimu. Ketika saya merenungkan itu, satu kalimat yang muncul adalah a man who stand in the gap. A man who stand in the gap. Kita baca dulu ayatnya. Ayatnya ada di Yehezkiel 22 ayat yang ke-30. Yehezkiel 22 ayat yang ke-30. Saya ajak kita baca dalam dua versi. Satu versi bahasa Indonesia, yang kedua saya akan baca dalam versi yang berbahasa Inggris. Ayatnya berkata begini, Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Sebelum saya bahas lebih lanjut, mari sama-sama kita baca dalam versi bahasa Inggrisnya, karena saya percaya ini juga akan memberikan pengertian yang lebih lagi, ada yang sesuatu yang lebih diperlengkapi lagi, melengkapi setiap makna dari ayat yang kita baca. Kalau multimedia bisa bantu, saya akan dengan senang hati, tapi saya bacakan terlebih dahulu. Kata-katanya begini, I search for a man among them to repair the wall and stand in the gap. Before me,
on behalf of the land, so that I should not destroy it, but I found no one. I searched for a man among them to repair the wall and stand in the gap before me on behalf of the land, so that I should not destroy it, but I found no one. Sejujurnya, ketika saya membaca ayat ini, saya selalu ganti kalimat terakhirnya, kata-kata yang terakhir ini karena bicaranya but I found no one. Tapi saya mengimani bahwa Tuhan di musim ini you will found someone. Dan saya berdoa someone-nya ini adalah setiap kita yang mendengarkan acara ini. Yang percaya katakan amin. Dimanapun kita berada, walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tapi saya percaya hati kita, spirit kita, roh kita terkoneksi, dan Tuhan yang membalut kita dalam kasih-Nya, dalam hadirat-Nya. Sehingga ketika sesuatu disampaikan dan kita meresponi dengan amin, saya percaya itu menjadi masuk dan menjadi panggilan setiap kita bahwa Tuhan, dulu mungkin you found no one, tapi kali ini, here I am Lord, send me. Ini aku Tuhan, pakai aku. Tuhan mencari seseorang yang mau membangun atau memperbaiki tembok dan stand in the gap. Saya bahas ini dulu sebelum saya menceritakan serial-serialnya. Kenapa saya pakai topik ini menjadi tema besar? Karena ini yang menurut saya Tuhan sedang ingatkan terus-menerus berulang kali, terutama kepada diri saya sendiri dan kepada orang-orang yang berjalan dengan kami. Ayat ini bicara begitu banyak. Karena hari-hari ini kita lihat bahwa ada banyak yang nggak beres ya. Di samping kanan kiri kita ada banyak hal yang terjadi. Kita tahu ada yang mendukakan hati Tuhan, ada yang tidak cocok dengan apa yang Tuhan mau, ada yang mungkin berseberangan dengan apa yang Tuhan mau. Dan kita mendengarkan dan kita mengerti apa yang Tuhan mau. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau stand in the gap? Apakah kita mau melakukan sesuatu untuk memperbaiki itu? Apakah kita mau berdiri untuk di hadapan Tuhan? Kita bilang, Tuhan, biar aku yang datang dan aku membereskan semuanya. Bukan dengan kekuatanku, tapi biar mereka mengerti bahwa Engkau menanti pertobatan demi pertobatan. Sehingga engkau tidak menghancurkan bangsa ini atau kota ini. Salah satu contoh yang akan saya gunakan adalah di serial pertama ini adalah Yunus. Kita tahu cerita Yunus, bagaimana Yunus dipanggil Tuhan untuk mempertobatkan satu kota, yaitu kota Niniwe. Tapi singkat cerita, Yunus pergi ke Tarsis. Kalau kita lihat di peta, Niniwe itu harusnya belok kanan, Tarsis itu belok kiri. Yunus harusnya belok kanan, ini Yunus malah belok kiri. Melenceng, bahkan menentang apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa ayat yang muncul di Yehezkiel 22 ayat 30 berkata stand in the gap? Saya mau jelaskan ini terlebih dahulu karena mungkin belum banyak yang tahu, tapi juga untuk merefresh mungkin ada yang sudah tahu. Saya mau berkata stand in the gap itu posisinya adalah ketika tembok itu dihancurkan, ketika ada musuh menyerang negara kita atau kota kita, yang diserang pertama adalah tembok. Kita tahu ceritanya, contohnya seperti tembok Yeriko. Apa yang mereka lakukan? Mereka putari tembok Yeriko supaya temboknya itu runtuh terlebih dahulu, baru mereka bisa menyerang. Sama ceritanya juga seperti itu. Setiap kali ada peperangan, tembok itu yang selalu diserang. Dan ketika tembok itu diserang, ada yang berperang, tapi juga ada yang berdiri di celah-celah tembok yang bolong itu, tembok yang berlubang itu, dan kita berperang di sana supaya musuh tidak masuk melalui lubang tembok tersebut. Di satu sisi ada yang menambal kembali tembok itu supaya tidak bisa dilewati musuh atau tidak bisa dilewati senjata. Ada yang berperang dan berdiri stand in the gap.
berdiri di celah-celah reruntuhan tembok itu dan berperang supaya musuh tidak bisa masuk. Nah, cerita kali ini saya bahas mengenai Yunus. Saya sempat berpikir, wah ini cerita anak sekolah minggu. Karena Yunus ini saya yakin lebih sering dikhotbahkan di sekolah minggu daripada di gereja. Bukan berarti tidak pernah, tapi kebaktian umum dibandingkan dengan sekolah minggu, saya rasa lebih sering di sekolah minggu ya. Tapi apa yang kita pelajari bersama mengenai Yunus? Kalau kita buka Yunus pasal 1, perikopnya berkata demikian, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ketika saya mau highlight subtemanya, ketika kita bicara tema besarnya adalah a man who stand in the gap. Contoh pertama yang digunakan adalah Yunus. Dan kalau kita bicara subtemanya, bagaimana Yunus pertama kali mendapat panggilan dari Tuhan. Saya tidak bahas bagaimana Yunus mengingkari terlebih dahulu, tapi bagaimana panggilan itu datang ke setiap kita. Sayangnya kalau kita baca di kitab Yunus, Yunus hanya 4 pasal. Jadi seringkali kita agak kesusahan untuk mengulik, kita bermain dengan imajinasi apa yang terjadi, kita buka dari kitab sejarah, Yunus asalnya dari mana, arti kata Yunus seperti apa. Oh, ternyata Yunus artinya adalah merpati, misalnya seperti itu. Dan ketika kita bicara Niniwe, apa itu Niniwe? Adalah kota besar yang agung, kota besar yang menjadi trendsetter. Apa yang bisa kita refleksikan ketika kita kembali ke hidup kita saat ini? Apakah cerita Yunus itu adalah cerita yang relevan dengan kita? Apakah cerita Yunus ini menjadi cerita yang bisa kita teladani dan kita pelajari, atau ini hanya sekedar cerita sekolah minggu? Karena seringkali kalau kita bicara Yunus, yang selalu diingat adalah dia ditelan ikan besar, lalu dia dimuntahkan kembali. Tapi saya mau berhenti di satu kata, yaitu panggilan Tuhan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan memanggil setiap kita. Bukan hanya untuk menjadi orang Kristen. Bukan hanya untuk mengikut Tuhan di setiap langkah. Tapi saya percaya hari-hari ini ada panggilan Tuhan yang secara spesifik Tuhan ngomong jelas kepada setiap kita. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Saya ambil contoh. Beberapa waktu kemarin, saya sedang saya bekerja sebagai business consultant, saya punya asisten. Asistennya ini kebetulan freelance, tidak selalu ikut dengan saya, tapi untuk klien saya yang satu ini, dialah yang mendampingi saya. Singkat cerita, ketika kita selesai meeting, semua berjalan dengan baik, kita pamit pulang, kita keluar dari kantornya klien, dan ketika kita keluar dari kantor klien, tiba-tiba asisten saya ini memberhentikan saya. "Kok boleh ngomong sebentar?" "Oh ya, kenapa?" "Oh, saya mau resign per lebaran ini." Wah, saya langsung sedih. Kenapa saya sedih? Karena bagi saya dia adalah asisten yang baik. Klien saya sangat happy dibantu dengan asisten ini. Dia pekerjaannya tidak mengecewakan, fast respon, dan sangat bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Sehingga, wah, saya sedih sekali ketika dia bilang, "Oh, saya mau resign, saya mau mundur." Saya tanya, "Kenapa kamu mau mundur?" Dia bercerita, "Saya mau pulang kampung." "Kampungnya di mana?" "Saya di Kalimantanku, di Pangkalan Bun." "Wah, kenapa kamu pulang? Apa yang membuat kamu pulang? Bukankah kamu di sini sudah enak? Kamu sudah punya pacar, harusnya kamu sudah mikir merit, keluargamu juga punya rumah di sini, kamu tinggal di sini, kamu pelayanan di gereja juga sudah jalan, kamu bekerja juga sudah jelas, jenjang karirnya juga ada, dan masa depanmu juga jelas di Surabaya. Kenapa kamu harus pulang ke Pangkalan Bun?" Saya bertanya demikian karena saya benar-benar sedih dan saya nggak berharap dia itu pulang. Saya berharap dia berjalan bersama dengan saya. Tapi dia bilang, "Kok 1 tahun ini bukan perjalanan yang mudah buat saya. Saya mengawali bukan dari agama Kristen, tapi dari agama tetangga.
Tapi ketika saya berjalan, saya menemukan Tuhan, saya bertemu Tuhan di Surabaya. Tapi ketika saya bercerita kepada orang tua saya, terutama kepada mama saya begitu marah dan seakan-akan itu menolak saya dan merasa bahwa saya ini sudah mengkhianati mama saya. 1 tahun ini nggak gampang, tapi aku belajar mengasihi, aku belajar bagaimana kita harus, menunjukkan hormatilah orang tuamu, bagaimana kita harus tetap menyayangi walaupun pada waktu itu aku sudah minta maaf, aku sudah datang memeluk, tapi bahkan mamaku pun tidak memberikan respon apa-apa. "Oh, aku bukan orang jahat. Kok aku anak baik-baik. Aku anak terakhir, aku anak laki, dan aku tidak pernah buat sesuatu yang nakal. Tapi kali ini ketika aku menyatakan imanku bahwa aku percaya kepada Tuhan Yesus, mamaku marah sekali." Saya terdiam dengan cerita itu, dan dia melanjutkan ceritanya. Di satu titik, memang tidak ada alasanku aku meninggalkan Surabaya. Karena Surabaya ini semuanya sudah enak. Rumah jelas, kerjaan jelas, pacar juga di Surabaya, pelayanan saya juga pelayanan. Tapi ketika dihadapkan dengan keluarga, saya tahu ada sesuatu yang nggak beres. Dan ketika hal ini terjadi, sesuatu muncul di hati saya bahwa ada panggilan pulang, panggilan pulang, panggilan pulang. Panggilan pulang ini bukan karena saya bukan hanya saja meneruskan pekerjaan orang tua, tapi saya melihat bahwa Tuhan mau memulihkan kondisi keluarga saya. Saya dengan papa, saya dengan mama. Dia bercerita, "Saya 12 tahun kok nggak ketemu papa." Saya cukup syok, karena anak ini adalah anak yang sangat alim dan bukan model anak nakal atau anak bandel. Dia benar-benar alim, diam, peramah, riang. Jadi saya cukup kaget, "Oh, 12 tahun ya, nggak pernah ketemu orang tua. Oke." Terutama papanya gitu ya, dan ini sekarang mamanya marah sama dia. Tapi bukan kemarahan itu yang saya mau highlight. Dia bercerita ada satu titik dia harus diperhadapkan dengan di satu sisi ada acara keluarga, dia harus datang karena ada papa mamanya di situ, tapi di satu sisi ada komunitas sel dari gerejanya yang harus dihadiri. Dia bukan hanya sekedar jemaat, tapi dia juga menjadi salah satu leader di komunitas sel itu. Sehingga dia merasa bertanggung jawab untuk jalannya komunitas sel tersebut. Tetapi jamnya bersamaan. Di satu titik mendapatkan bahwa ada satu pertarungan yang harus kita tahu. Tidak semua pertarungan itu kita tanding di waktu bersamaan. Tetapi kita ketika diperhadapkan seperti itu, pertarungan mana yang sedang kita hadapi? Dan anak ini menurut saya memberikan contoh yang sangat baik dan saya suka bercerita. Kenapa? Karena saya percaya ini bukan untuk memegahkan diri saya. Karena ini juga cerita juga bukan diri saya yang mengalami. Saya mendengarkan cerita dari asisten saya dan itu memberkati saya. Dan saya rindu ini juga memberkati kita semua. Dia bercerita begini, "Saya tahu peperangan saya ini bukan hanya sekedar supaya komunitas sel saya ini berjalan dengan baik kok. Tapi di satu titik saya tahu ada peperangan di mana aku mau memenangkan hati orang tuaku. Aku mau memenangkan papa dan mamaku. Aku mau dari pertobatanku ini papa dan mamaku ini melihat bahwa aku ini bukan anak durhaka. Aku ini adalah anak yang menghormati orang tuanya. Kenapa aku menghormati orang tua? Karena Tuhan Yesus tinggal di dalamku. Dan aku mau menyatakan kasih itu walaupun mereka mungkin tidak suka aku menjadi Kristen, tapi aku menyatakan kasihku karena aku dipenuhi Tuhan Yesus, dan aku mau merilis atau melepaskan kasih itu, merangkul mereka, walaupun mungkin mereka masih marah dengan aku. Di momen itu kita berdiri cukup lama di depan kantor klien dan sebetulnya saya tidak memberikan sedikit nasihat apapun, karena saya mendengarkan cerita, bahkan saya bilang, "Ini kesaksian."
Ini kesaksian. Di satu titik ketika dia mendapatkan seperti itu, dia bercerita, lalu ketika di gereja kondisinya mama juga tidak lagi baik dengan saya. Saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Dan di titik itu ada altar call di gerejanya, panggilan untuk didoakan satu-satu. Dan ketika pas gilirannya dia tidak tahu siapa yang berdoa karena bukan pendetanya, tapi tiba-tiba orang itu datang. Dalam waktu dekat ada hati yang keras yang akan Tuhan lembutkan. Percaya kepadaku dan kamu akan melihatnya itu. Sekali lagi ini bukan saya yang berdoa. So, saya tidak menceritakan kemegahan saya tidak menceritakan kelebihan saya atau karunia saya. Tapi saya menceritakan kesaksian-kesaksian orang yang berjalan dengan saya. Karena saya percaya setiap kita akan memiliki kesaksian tersebut. Dan ketika dia dapat itu, dia ambil itu dan dia bilang, "Kau ini menjadi tanda buatku untuk aku pulang. Ketika aku pulang, aku percaya keluargaku dimenangkan." Aku tidak melihat masalah pekerjaan. Mungkin kalau di Surabaya pekerjaanku lebih enak, gaji lebih besar, jenjang lebih jelas. Ketika aku pulang ke Pangkalan Bun, mungkin aku hanya mengurus toko orang tuaku, yang modelnya mungkin toko kelontong, dan itu mungkin modelnya masih bersifat manual, belum komputerisasi, belum pakai software, bukan kayak supermarket seperti itu, tapi toko biasa. Tapi kalau Tuhan panggil aku pulang, aku percaya Tuhan akan lakukan sesuatu. Wow, saya bilang wow, kenapa? Gereja yang dianut, kalau bisa dibilang itu alirannya profetik dan apostolik. Saya bilang, ini salah satu contoh jemaatnya bergerak secara profetik dan apostolik. Di satu sisi, dia tahu panggilannya, dia tahu janjinya Tuhan, dan dia bergerak bahwa akan ada pemulihan keluarga, hati yang keras dilembutkan. Di satu sisi, ada apostolik yang terjadi bahwa di Surabaya mungkin saya enak, tapi Tuhan panggil saya ke Pangkalan Bun. Maka saya mau berjalan ke Pangkalan Bun. Saya akan membangun Pangkalan Bun. Saya akan membangun melalui pekerjaan, tapi juga saya akan membangun melalui gereja. Bahkan ketika kalau Tuhan akan panggil saya menjadi pendeta pun, saya siap. Mendengar itu, saya cukup shock. Saya kaget. Karena sebelumnya anak ini bukan anak yang selalu bercerita kehebatan Tuhan, bercerita tentang pelayanannya, bercerita tentang perjumpaannya dengan Tuhan. Dia bukan tipikal yang seperti itu. Dia benar-benar anak yang baik, anak yang ramah, and that's it. Itu saja. Saya nggak tahu kalau misalnya ternyata dia punya pengalaman dan bla 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 seperti itu. Tapi ketika saya mendengarkan cerita itu, saya berdiri 1,5 jam dengan dia dan saya bilang, I thank God for you. Aku bersyukur karena aku bisa bertemu dengan engkau. Maka aku melepaskan engkau dengan damai sejahtera dan sukacita. Di awal aku sedih karena aku merasa ditinggal oleh kamu, tapi ketika kamu bercerita seperti ini, aku bersyukur karena kamu menerima panggilan Tuhan. Kamu meresponi panggilan Tuhan dan kamu berkata ya atas panggilan Tuhan. Acara program ini bernama Jesus Call. Tuhan memanggil. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah sadar apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Tuhan memanggil kita sebagai apa? Tuhan memanggil kita untuk melakukan apa? Saya pikir sesuatu yang sifatnya seperti ini adalah mungkin hanya didapatkan oleh pendeta-pendeta, oleh pelayan Tuhan, atau mungkin oleh worship leader, atau pemain musiknya mungkin, diaken mungkin. Tapi ketika saya mendengarkan ceritanya dia, oh, ini panggilan Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sadar panggilan Tuhan dalam hidup kita? Kita belajar dari Yunus. Yunus dengar jelas panggilannya. Di ayat 1 langsung dituliskan seperti ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Ini Yunus 1 ayat 1 ya. Demikian.
bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tapi ayat ketiga, ini enggak pakai babi bu, enggak pakai bantah. Ya kita tahu ya ceritanya kalau misalnya kayak Musa kan masih, saya bukan orang yang pintar ngomong gitu. Nah kalau misalnya seperti itu kan sudah tidak langsung menolak, tapi kan pakai excuse, pakai alasan gitu ya supaya menolak. Ini tidak ada babi bu seperti itu. Di ayat ketiga langsung berkata demikian. Tetapi Yunus bersiap bukan untuk melangkah ke panggilan Tuhan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Ia membayar biaya perjalanannya. So, melakukan yang pergi ini ada biaya yang harus dia bayar. Lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Apa yang menjadi Niniwe kita saat ini? Dan apa yang menjadi Tarsis kita saat ini? Untuk cerita asisten saya tadi, Niniwe-nya adalah Pangkalan Bun. Tarsisnya adalah Surabaya. Tapi ketika kita bicara Niniwe, ketika kita dipanggil ke sana, apa yang Tuhan mau nyatakan? Apa Niniwe-nya kita? Apa kota besar yang agung yang kita rindukan untuk kita bisa sampai sana? Apa plan yang kita nanti-nantikan? Apa mimpi yang kita nanti-nantikan? Apa harapan yang kita nanti-nantikan supaya kita bisa meraih itu? Apakah itu Niniwe atau itu Tarsis? Mana Tarsismu? Mana Niniwe? Saya berdoa hari-hari ini Tuhan akan nyatakan Niniwe untuk setiap kita. Kemana kita harus melangkah? Kemana kita harus bergerak? Ada satu panggilan. Karena saya percaya Tuhan terlebih rindu untuk papa mamanya juga diselamatkan. Papa mama dari asisten saya juga diselamatkan. Bukan hanya asisten saya yang diselamatkan, tapi papa mamanya juga seluruh keluarga diselamatkan. Ceritanya sama. Yunus dapat panggilan supaya apa? Tuhan tidak mau Niniwe jatuh dan dimusnahkan. Tuhan mau Niniwe diselamatkan. Tuhan mau Yunus datang ke Niniwe untuk memperingatkan mereka supaya mereka bertobat sehingga tidak dihancurkan kotanya tapi memperoleh kasih karunia. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Pertanyaannya adalah, siapa Yunus? Apakah Yunus kalau datang ngomong pasti didengarkan? Ada banyak hal yang akan berkecamuk di kepala dan lain-lain. Perhatikan Niniwe. Karena ketika kita bergerak ke Niniwe, restorasi itu terjadi. Cerita yang kedua, saya akan bercerita tentang cerita saya. 2024 bukan tahun yang mudah, karena di awal tahun kita dari konsultan bisnis, kita ada beberapa link, dan kita tahu salah satu link perusahaan yang ada koneksi dengan kita itu tidak dalam kondisi yang bagus. Singkat cerita itu adalah kantor property agent, gitu ya. Dan ketika kita berdoa seperti biasa di awal tahun, sebetulnya kantor property agent ini tidak pernah mendapatkan doa yang spesifik. Tapi tiba-tiba di 2024, di awal tahun, di Januari, tiba-tiba muncul doa dan ayat untuk kantor property agent ini. Di posisi tersebut sebetulnya pemiliknya sudah 90% bersepakat untuk menutup property agent tersebut. Tapi di satu titik ketika doa ini muncul, saya doakan bahwa ya mungkin kalian bersepakat untuk nutup, tapi ayatnya yang muncul, doanya yang muncul, ini property agent akan menjadi seperti greenhouse, rumah tanaman.
di mana orang akan melihat, "Loh, kok tanaman itu cantik ya? Kok tanaman itu cantik ya? Bagaimana bisa tumbuh?" Karena Tuhan yang menumbuhkan. Dan ayat yang muncul ini adalah, eee, "Surely your mercy and goodness." Sungguh hanya kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang akan menyertai setiap kita. Ketika saya mendengarkan itu saya declare. Ketika saya declare, saya didatengin oleh para pemimpinnya. "David, bukannya kita sepakat mau tutup ya? Kok kamu malah bersemangat sekali declare seolah-olah ini akan jalan? Apa yang kamu dapatkan? Ataukah kamu ingin menjadi, pemimpin di property agent ini?" Saya seperti dapat tawaran seperti itu. Posisinya bukan posisi yang bagus sebetulnya, lebih aman kalau ditutup, karena kalau ditutup semuanya fine, tidak ada masalah. Tapi ketika diteruskan maka ada challenge yang harus saya hadapi. Di awal mula saya bilang, "Ah, ya mana mungkin, saya kan pelayanan." Seperti yang saya pernah cerita, saya melayani di rumah doa, M-Hope, Marketplace House of Prayer, dan di sana, eee, saya mendirikan bersama dengan orang tua rohani saya dan saya berjalan pelayanan di sana. Tapi ketika wacana itu datang, saya didatangi sama orang tua rohani saya. "David, kamu dapat apa? Kamu harus pilih, karena kamu nggak bisa melakukan keduanya sekaligus. Tuhan mau kamu ada di mana." Di titik itu saya sadar betul, Niniwe saya itu adalah kantor property agent ini. Sedangkan Tarsis adalah tempat saya melayani. Karena saya sudah nyaman dalam pelayanan saya. Saya bergerak, saya tahu apa yang saya lakukan, saya tahu saya kemana, saya tahu Tuhan bawa kemana, dan saya tahu program-program yang harus dilakukan seperti apa. Tapi ketika saya ditunjuk, misalnya saya harus masuk ke property agent, saya harus mulai dari nol. Saya bukan agent aktif. Saya pernah terlibat di dalamnya sebagai agent, tapi saya tidak aktif. Dan ketika sekarang, saya harus belajar dari nol. Dan saya harus berhadapan dengan agent-agent senior yang melihat saya tidak punya pengalaman. Dan ketika saya dilihat tidak punya pengalaman, bagaimana mereka bisa dengarkan saya ketika saya memberikan instruksi. Saya dikasih waktu yang nggak cukup panjang, tapi saya berdoa, "Tuhan, apa yang Kau mau?" Tapi Tuhan jelas berbicara, "Nak, pindah ke kantor property agent. Siapkan rumah." Di tahun 2024, saya memang harus mencari rumah untuk saya pribadi secara fisik, tapi di satu sisi, rumah doa yang kami jalankan, kami, kontrak di satu tempat, tapi sebetulnya tempat itu sering kena banjir akhir ini. Jadi kita berencana untuk mengakhiri dan kita mau pindah di tahun 2024. Mau pindah ke mana, kita waktu itu juga belum tahu. Tapi Tuhan bilang, "Siapkan rumah. Siapkan rumah secara jasmani untuk keluargamu, siapkan rumah untuk pelayananmu, siapkan rumah untuk apa yang kau kerjakan." Maka waktu itu saya menghadap dan saya berkata, "Pak, saya ambil tongkat untuk menjalankan property agent." Cukup syok untuk beberapa orang, karena mungkin beberapa orang juga tidak berpikir saya akan melakukan itu. Sejujurnya saya juga tidak berpikir saya akan melakukan seperti itu. Tapi ketika itu, menjadi apa yang Tuhan bicarakan, saya hanya melangkah. Saya harus jujur 2-3 bulan pertama, saya benar-benar stres, saya tidak tahu harus ngapain, bahkan, tiba-tiba badan saya ini muncul alergi, terutama ketika waktu mendekati akhir bulan, di mana saya harus berhadapan dengan biaya operasional, biaya gaji gitu ya. Saya sampai itu muncul gatal-gatal seluruh di badan saya, setiap akhir bulan. Tapi setelah diminumi obat, sembuh gitu ya. Saya bergumul selama 2-3 bulan seperti itu, hanya muncul ketika akhir bulan. Satu senjata yang cukup jelas, Tuhan bilang, "Bangun mezbah, bangun mezbah, bangun mezbah." Tuhan, ini kantor property agent,
bukan rumah doa. Masa agendanya cuma berdoa gitu. "Mbok, saya ini dikasih ide, tolong saya ini dikasih hikmat, gimana menjalankan property agent." Wah, program apa yang bagus dan lain-lain. Tapi satu program yang saya jelas, saya bilang sama tim yang ada, "Kalian punya ide boleh, kalian boleh kasih ke saya. Tapi kalau kalian tanya ide dari saya, program apa yang saya mau jalankan, satu, bangun mezbah Tuhan. Ayo sama-sama berdoa. Karena ketika kita berdoa, saya percaya ada sesuatu yang terjadi." Kita kumpulkan beberapa orang, dan ketika kita berdoa, saya bilang, "Please, ini bukan berdoa untuk kita mengejar berkat, tapi kita berdoa untuk setiap orang-orang yang Tuhan sudah taruh di tempat ini." Saya pegang bahwa ini adalah rumah tanaman. Maka saya harus melihat agen-agen ini sebagai tanaman-tanaman. Ada yang mungkin masih benih, ada yang masih bertunas mungkin, ada yang masih baru muncul tunas mungkin, ada yang mungkin sudah berbunga, ada yang sudah berbuah, gitu ya. Tapi ada beberapa macam itu yang saya lihat itu, oh, ini punya levelnya sendiri-sendiri, punya fasenya sendiri-sendiri, di mana kita harus akan mereka. So, ayo kita berdoa bukan hanya untuk kantor properti ini maju, bukan hanya untuk kantor properti ini jadi nomor satu, bukan hanya untuk profitnya bisa naik, tapi kita berdoa untuk setiap orang-orang yang Tuhan taruh di tempat ini, di kantor ini. Ayo kita doakan supaya mereka boleh mendapat pembaharuan akal budi, mereka boleh mengalami Tuhan, dan mereka boleh bekerja seperti mereka melayani Tuhan. Ayo kita berdoa, dan kita berdoa setiap minggu, kita berdoa, kita buat kertas satu, sehingga ketika kita berdoa dan menyembah Tuhan, tiba-tiba ada satu orang yang muncul namanya, lalu kita tulis kartu di mana kita berdoa untuk orang itu, lalu kita berikan ke orang itu. Di satu semester awal, strugglingnya tetap ada, harus saya akui. Sampai di satu titik di bulan kelima, saya masih ingat ada salah satu agent senior datang ke saya, "David, saya sudah paceklik di tempat ini sudah cukup lama. Kalau di bulan Juni ini saya nggak closing, saya resign." Jujur hati saya langsung, "Tuhan, apa yang kau ingin aku lakukan? Aku ini salahkah masuk ke tempat ini? Atau kemarin itu ambisiku kah? Harusnya apakah aku ini tetap ada di rumah doa kah?" Tapi ketika saya renungkan, saya nggak punya ambisi untuk melakukan mimpin property agent. Saya juga nggak kepingin dasarnya. Bagaimana itu bisa jadi ambisi? So, ini pasti bukan ambisi. Tapi Tuhan, kalau ini dari Engkau, apa yang harus saya lakukan? Aku berhadapan dengan Niniwe. Bagaimana supaya Niniwe ini tidak dihancurkan? Saya balikkan mereka kembali. Ayo ingat Tuhan, ayo ingat Tuhan. Tak doakan ya, C. Saya cuma bisa bilang gitu. Saya doakan supaya closing. Dan masuk bulan ke-6, tiba-tiba stage kita dari survival menjadi revival. Dari yang bertahan luar biasa bagaimana caranya, sampai masuk musim di mana kita akan masuk di semester kedua. Tiba-tiba ada perubahan yang terjadi, revival besar-besaran terjadi, dan property agent yang di 2023 dikatakan bahwa 2024 tidak akan untung. Karena sudah tidak ada proyeksi yang jelas, tidak tahu harus seperti apa. Tapi 2024 kita boleh tutup dengan angka yang bagus. Kita boleh mendapatkan profit. Sekali lagi bukan karena saya. Kalau ditanya apa yang saya lakukan, saya bilang, saya bangun mezbah Tuhan. Saya bangun mezbah Tuhan. Saya bangun mezbah Tuhan. Kembali lagi dengan apa yang saya pelajari, stand in the gap. Saya tahu kenapa saya pilih kantor property agent. Karena saya tahu ada beberapa orang yang sudah diselamatkan. Ada pasangan yang harusnya mau bercerai tapi nggak jadi bercerai. Terjadi pemulihan di kantor ini. Ada orang yang memang tidak punya pekerjaan sebelumnya, tapi ketika mereka komit melayani Tuhan dan melakukan semuanya untuk Tuhan, mereka diberkati luar biasa di tempat ini.
Dan saya percaya cerita ini mungkin baru sedikit, tapi saya tahu ini akan terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Dan hari ini saya melihat, wow, Tuhan melakukan dengan caranya yang ajaib. Apa yang dituliskan dari doa yang sudah diberikan bahwa orang kan berkata, kok bisa ya, bisa sebagus itu, kok bisa ya secantik itu. Kalimat itu muncul karena ada beberapa orang-orang yang tidak dibayangkan bisa menjadi top agent. Orang yang tidak dibayangkan di awal bahwa orang ini bisa berkarya di sini. Tapi tiba-tiba Tuhan angkat. Tiba-tiba Tuhan angkat. Ada orang ini diangkat. Ada orang ini diangkat. Ada orang ini diangkat. Kalau ditanya apa yang saya lakukan, saya berkata, karena kita bangun mezbah Tuhan, dan Tuhan sendiri yang menjamah umat-umatnya. Sama seperti ceritanya Yunus dan Niniwe. Yunus hanya mengingatkan sekali. Tapi ketika pertobatan itu terjadi, Tuhan angkat satu persatu anak-anaknya. Sehingga Niniwe tidak jadi dimusnahkan. So, saya undang setiap kita masuk di tahun 2025 ini, panggilan Tuhan untuk kita harus renungkan baik-baik. Apa yang menjadi Niniwe, apa yang menjadi Tarsismu. Jangan sampai ketika Tuhan panggil ke Niniwe, kita malah belok ke Tarsis. Di posisi saya, kalau misalnya saya ada di rumah doa, ya mungkin rumah doa akan tetap berjalan seperti biasa. Tapi saya akan melihat kantor properti agent itu tutup, dan setiap benih itu hangus. Tapi ketika saya melangkah ke Niniwe saya melihat bahwa semuanya dipulihkan Tuhan. Semuanya diangkat oleh Tuhan. Dan sekali lagi, saya hanya bangun mezbah, bangun mezbah, bangun mezbah. Apa yang Tuhan mau kita lakukan di tahun 2025 ini? Apa Niniwe? Stand in the gap. Kalau asisten saya harus stand in the gap untuk keluarganya, pertobatan keluarganya. Bahkan saya berdoa dalam antara Paskah dan Pentakosta, ayo sama-sama ngimani, kamu dan seluruh keluargamu akan dibaptis bersama-sama di pangkalan pun. Ketika saya melihat apa yang kita kerjakan selama di 2024, saya hanya bilang, Tuhan terima kasih, karena aku belajar taat, aku belajar dengar-dengar akan Engkau, sehingga aku bisa melihat kebaikan, kasih karunia nyata untuk setiap orang-orang. Kalau mungkin Anda bertemu dengan agent-agent yang berjalan dengan saya yakin dengan sangat bahwa nomor satu yang diangkat ceritanya bukanlah, oh Pak David membantu saya begini dan begitu. Tapi bagaimana mereka bercerita, Tuhan memberikan mereka hikmat. Tuhan memberi mereka pintu. Tuhan memberi kesempatan yang terbuka. Dan tiba-tiba ketika mereka melangkah, pintu itu terbuka. Secara berkat jasmani mereka terima. Tapi secara kebangkitan itu muncul kembali. Mereka bersemangat kembali. Dan ketika mereka bersemangat, bukan hanya bersemangat menjadi agent saja, tapi mereka merasakan Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan mereka, memberkati mereka di kantor properti agent ini. So, saya berdoa apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, baik ada di kantor, baik itu ada di perusahaan, atau mungkin kita punya toko, atau mungkin kita kerja di tempat orang, berdoa apa yang harus Anda lakukan, panggilan Tuhan apa yang harus dilakukan di tahun ini. Karena saya percaya setiap ketaatan akan menimbulkan series of blessing. Setiap ketaatan akan menimbulkan berkat yang berkelanjutan. Tetapi setiap ketidaktaatan akan membuat celaka demi celaka demi celaka. Kita belajar sama-sama di Yunus bahwa ketika dia tidak taat, satu, kapalnya diguncang badai, dua, dia dibuang dari kapal, tiga, dia dimakan sama ikan besar. Tapi ketika pertobatan itu terjadi, ada banyak hal itu bisa dilihat. Bukan hanya Yunus diberi kesempatan kedua, tapi Yunus juga boleh melihat kasih dan kebaikan Tuhan untuk kota Niniwe
di mana kota Niniwe tidak jadi dihancurkan, tapi memperoleh keselamatan. So, saya berdoa untuk setiap kita yang mendengarkan di acara Jesus Calling. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan kalau namanya Jesus Call. Karena di pagi hari ini Tuhan panggil kita untuk melakukan yang Tuhan mau. Dan saya berdoa sekarang untuk setiap yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada telinga yang tertutup, tidak ada hati yang keras. Yang ada hanyalah hati yang lemah lembut, yang ada hanyalah telinga yang terbuka dan dengar-dengaran akan suara-Mu. Yang ada hanyalah mata yang tertuju kepada Tuhan dan melihat seperti Tuhan melihat. Berkata-kata seperti apa yang Tuhan perkatakan. Sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita jalani, kita hanya melihat kasih karunia demi kasih karunia. Kita hanya melihat mujizat demi mujizat. Kita hanya melihat breakthrough demi breakthrough, terobosan demi terobosan. Tuhan, kami berdoa, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang melawan Engkau. Tapi setiap kami yang mendengarkan di tempat ini, kami mau dengar-dengaran akan Engkau. Kami mau mengiringmu, kami mau mengikutmu, kami mau melakukan tepat seperti yang Kau mau. Ketika Kau panggil kami ke Niniwe, Tuhan, kami mau berjalan ke sana. Walaupun mungkin kami tidak suka, walaupun mungkin kami tidak cocok, tapi ketika Engkau arahkan kami, Tuhan, kami mau taat, dan kami mau dengar-dengaran, bukan pakai akal logika kami, bukan pakai kemampuan kami, tapi Tuhan, kami mau tepat melakukan seperti yang Engkau mau. Maka kami akan melihat dunia boleh dikoncang, tapi anak-anak yang berjalan bersamamu tinggal tetap dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 1 terjadi dalam kehidupan kami. Begitu juga Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Asal kami dengar-dengar akan Engkau, Tuhan, yang percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah terlelap. Engkau Tuhan yang memegang tangan kami dan menjaga kami. Tuhan, ini kami. Kami mau menjadi a man who stand in the gap. Baik untuk keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami, atau dimanapun Kau tempatkan. Tuhan, kami mau stand in the gap. Stand in the gap. Stand in the gap. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melihat keselamatan yang dari Engkau. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Terima kasih Smart People. Saya percaya kasih karunia Tuhan melimpah untuk setiap kita. Selamat mengawali hari ini dengan penuh sukacita, karena kita tahu Tuhan memberikan mandat. Tuhan memanggil setiap kita untuk melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat pagi.